Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Antonio Conte sempat menunggu pinangan AC Milan sampai detik terakhir. Sebelum Paulo Fonseca secara resmi ditunjuk sebagai pelatih AC Milan, Antonio Conte telah lama menjadi sosok yang diidamkan para penggemar untuk memimpin Rossoneri. Bahkan setelah penunjukan Fonseca, nama Conte terus menjadi bayangan yang mengiringi keputusan klub, menunjukkan bahwa minat terhadap mantan pelatih Juventus dan Inter Milan tersebut bukanlah hal sepihak. Sejak berakhirnya era Stefano Pioli, setiap kali kabar berembus soal perubahan kursi pelatih di Milan, nama Antonio Conte segera muncul sebagai sosok yang diinginkan oleh para Milanisti. Pengaruh besar Conte sebagai pelatih yang memiliki pengalaman membawa tim ke puncak membuatnya dipandang sebagai kandidat ideal untuk memimpin proyek ambisius Rossoneri. Pietro Mazzara dari Milan News bahkan mengungkapkan bahwa Conte melakukan segalanya agar AC Milan menghubunginya pada musim panas lalu. Upaya ini dilakukan melalui komunikasi pribadi maupun melalui media, di mana ia ingin memastikan bahwa peluang untuk melatih Milan terbuka hingga akhir. Conte juga dilaporkan sangat mengagumi komposisi skuad Rossoneri saat ini, yang memancing rasa antusiasme tersendiri bagi pria berusia 55 tahun tersebut. Menariknya, sosok Zlatan Ibrahimovic disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Conte sebelum pemecatan Pioli, sebuah isyarat yang memperlihatkan adanya komunikasi dan minat dari pihak klub. Dukungan fans, terutama dari Korpasut, juga menunjukkan keinginan mereka melihat Conte sebagai pemimpin tim. Paulo Fonseca tetap optimis setelah kekalahan AC Milan dari Napoli. Manajer AC Milan Paulo Fonseca memberikan komentar optimis yang mengejutkan setelah kekalahan 0-2 dari Napoli di San Siro. Meski hasil pertandingan membuat Milan semakin tertinggal di klasemen, Fonseca menyatakan bahwa dirinya lebih percaya diri dari sebelumnya dan yakin akan perkembangan positif timnya di masa depan. Dalam pertandingan melawan Napoli, AC Milan kebobolan gol cepat pada menit ke-5, membuat mereka harus mengejar ketinggalan dari awal. Meski Rossoneri berhasil menciptakan sejumlah peluang, Napoli tetap tampil klinis dan menambah keunggulan mereka sebelum turun minum. Kekalahan ini mempersulit situasi Milan yang harus segera berbenah jika ingin tetap bersaing. Paulo Fonseca menyatakan ketidakpuasannya terhadap hasil pertandingan, namun tetap memuji upaya timnya dalam menciptakan peluang, bereaksi dengan baik dengan memainkan sepak bola berkualitas. Fonseca juga menekankan bahwa menghadapi tim skuad Napoli bukanlah tugas mudah, namun ia melihat sisi positif dari permainan anak asuhnya. AC Milan harus bekerja lebih keras setelah kekalahan dari Napoli. Alvaro Morata menegaskan bahwa AC Milan perlu bekerja lebih keras untuk bangkit dan tetap bersaing dalam perebutan gelar Serie A setelah kekalahan 0-2 dari Napoli. Kegagalan ini memperlebar jarak mereka dengan pemuncak klasemen menjadi 10 poin, semakin memperumit perjuangan Milan untuk tetap dalam jalur Scudetto. AC Milan sendiri mengawali pertandingan dengan harapan dapat mempersempit jarak poin, namun absennya beberapa pemain kunci seperti Theo Hernandez, Tijani Reinders, Matteo Gabbia, dan Christian Pulisic terlihat mempengaruhi performa tim. Napoli memanfaatkan situasi ini, mencetak 2 gol di babak pertama yang dicetak oleh Romelu Lukaku dan Ivica Kvaratskhelia yang akhirnya menentukan hasil pertandingan. Alvaro Morata mengakui bahwa Milan bermain cukup baik sebagai sebuah tim. Namun kekurangan klinikalitas dan kontrol yang ditujukan Napoli membuat mereka harus menelan kekalahan. Namun Morata menegaskan pentingnya bekerja keras dan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Diinginkan Atalanta, Milan mulai cium keuntungan dari Daniel Maldini. AC Milan mulai mencium keuntungan dari penjualan gelandang AC Monza Daniel Maldini yang saat ini dikabarkan sedang dalam daftar incaran transfer Atalanta.
Daniel Maldini menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Empoli. Namun karena kesempatan main yang sangat minim, dia kemudian memperpendek masa pinjamannya di Empoli untuk bergabung dengan AC Monza. Bermain untuk tim asuhan Alessandro Nesta, gelandang serang itu mencetak 4 gol dan 1 assist yang berujung negosiasi kesepakatan untuk mempermanenkannya. Mengingat hubungan baik antara kedua klub, Daniel Maldini akhirnya diizinkan pergi secara gratis. Namun di dalam kesepakatan tersebut, Rossoneri juga menyertakan klausul penjualan kembali sebesar 50% dalam kontraknya. Sejak saat itu, sang pemain terus berkembang dan menunjukkan potensinya. Bahkan baru-baru ini ia mendapatkan panggilan pertamanya ke tim nasional Italia asuhan Luciano Spalletti. Berbicara kepada media, CEO klub Luca Parchiasi ditanya tentang Maldini, di mana dia mengakui jika putra dari legenda Milan tersebut merupakan pemain yang harus diikuti oleh klub seperti tim Bergamo. Jika kesepakatan tercapai, maka Rossoneri akan mendapat sedikit keuntungan dari penjualan sang pemain, terutama karena dia merupakan produk akademi klub yang didapat tanpa membutuhkan biaya transfer. Benarkah sempat ada wacana barter Rafael Leao dan Victor Osimhen? Kemarin muncul cerita mengejutkan mengenai potensi kesepakatan pertukaran antara AC Milan dan Napoli yang melibatkan Rafael Leao dan Victor Osimhen. Masa depan Victor Osimhen jadi subjek spekulasi sepanjang musim panas, dengan laporan dari Sky Sport Italia yang menyebutkan jika AC Milan bahkan sempat mencoba melakukan pendekatan untuk merekrutnya. Upaya ini dipimpin oleh Zlatan Ibrahimovic sebelum Osimhen akhirnya pindah ke Galatasaray dengan status pinjaman. Jurnalis Gerardo Fasano dan Ruleta Sport mengungkapkan kepada Arianapoli.it jika Milan sedang mempertimbangkan untuk menawarkan Rafael Leao demi mendapatkan tanda tangan pemain asal Nigeria tersebut. Menurut Fasano, Rossoneri bersedia mengorbankan Leao untuk meyakinkan Napoli agar mau melepas sang penyerang. Fasano juga menambahkan jika Leao yang berasal dari Portugal bisa jadi pengganti Kevin Kvaratskhelia. Namun cerita ini masih diselimuti keraguan. Ciro Venerato, jurnalis dari Rai, menanggapi rumor tersebut saat diwawancarai oleh TG Sport. Dengan Arianapoli.it juga menerbitkan komentarnya. Venerato mengisyaratkan jika kesepakatan tersebut mungkin hanya sekedar spekulasi atau wacana yang belum memiliki landasan kuat. Jika benar-benar terjadi, pertukaran antara Leao dan Osimhen akan menjadi langkah besar yang mengubah dinamika kedua tim di Serie A. Osimhen yang terkenal dengan kecepatan dan kemampuan mencetak golnya akan membawa ancaman tambahan bagi lini serang Milan. Sementara Leao akan menawarkan kreativitas dan kecepatan yang bisa menjadi senjata baru bagi Napoli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.